Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Rai Official. Di video kali ini, saya mau memberikan info seputar sejarah Monumen Jogja Kembali. Seperti diketahui, Indonesia mempunyai berbagai macam bangunan bersejarah yang memperkaya warisan budaya nasional. Hingga kini, sebagian besar bangunan bersejarah di Indonesia masih dirawat dengan baik dan dijadikan objek wisata menarik. Tak jarang, beberapa di antaranya menjadi ikon atau ciri khas dari suatu wilayah di Indonesia. Salah satu bangunan bersejarah dan menjadi objek wisata menarik di Indonesia adalah Monjali. Monjali merupakan salah satu monumen bersejarah di Yogyakarta yang sudah dikenal masyarakat luas. Nama Monjali diambil dari singkatan Monumen Jogja Kembali. Monumen ini pun menjadi saksi perjalanan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta. Pembangunan monumen ini pertama kali dilakukan pada tanggal 29 Juni tahun 1985. Peristiwa tanggal 29 Juni 1985 sebagai pembangunan Monjali pertama ini, konon, menjadi penanda momen sejarah penarikan tentara Belanda di ibu kota Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 29 Juni 1949. Dengan begitu, Monjali dibangun agar menjadi pengingat sejarah bagi masyarakat Indonesia tentang perjuangan para pahlawan pada zaman dahulu. Kini, Monjali dibuka sebagai objek wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat secara umum. Sehingga, masyarakat bisa datang dan belajar langsung tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selain itu, Anda juga bisa menyimak rangkuman sejarah peristiwa tanggal 29 Juni berikut di mana Monjali pertama kali dibangun. Dilansir dari situs Monjali Jogja, berikut kami merangkum beberapa informasi yang bisa Anda simak. Untuk mengetahui sejarah Monjali, pada peristiwa tanggal 29 Juni bisa dimulai dari momen pembangunan pertama yang dilakukan. Monjali pertama dibangun pada tanggal 29 Juni 1985, yang ditandai dengan pelaksanaan upacara tradisional, penanaman kepala kerbau, dan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Sri Paduka Paku Alam ke-8. Sebelumnya, pembangunan Monjali diusulkan oleh Kolonel Sugiarto selaku Wali Kota Madya Yogyakarta, dalam peringatan Yogya Kembali, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni tahun 1983. Usulan pembangunan ini tidak lain agar menjadi penanda peristiwa sejarah ditariknya pendudukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni tahun 1949 silam. Bukan tanpa alasan, peristiwa penarikan tentara Belanda dari ibu kota Yogyakarta tersebut menjadi momen penting awal bebasnya bangsa Indonesia dari penguasaan pemerintah Belanda. Dengan begitu, dibangunnya monumen ini, agar masyarakat Indonesia bisa belajar, dan tidak melupakan sejarah perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Setelah mengetahui sejarah, peristiwa tanggal 29 Juni tahun 1985 yaitu sejarah pembangunan Monjali yang pertama, berikutnya perlu diketahui bahwa Monjali terletak di poros imajiner dan terhubung dengan beberapa situs lain. Poros imajiner ini menghubungkan antar Gunung Merapi, Tugu, Keraton Panggung Krapyak, dan Pantai Parangtritis. Poros imajiner ini sering disebut dengan poros makrokosmos atau sumber besar kehidupan,
sebab menghubungkan beberapa situs penting, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Yogyakarta. Anda bisa melihat titik imajiner ini di lantai 3, tempat berdirinya tiang bendera. Di lokasi ini, akan terlihat situs-situs sumber kehidupan yang dapat ditarik garis lurus. Tentu ini menjadi fakta menarik, yang memberikan daya tarik tersendiri, bagi setiap pengunjung yang datang. Setelah mengetahui sejarah peristiwa tanggal 29 Juni sebagai pembangunan Monjali pertama, desain monumen dan isi museum yang ada di dalamnya juga menarik untuk dibahas. Monumen Jogja kembali dibangun dengan desain berbentuk kerucut, yang terdiri dari 3 lantai. Monumen ini memiliki tinggi, kurang lebih 31 meter. Anda juga bisa melihat tandu yang digunakan untuk membawa Jenderal Besar Sudirman selama Perang Gerilya. Anda pun bisa melihat seragam tentara dan dokar yang digunakan Jenderal Sudirman pada zaman penjajahan. Di lantai 1, Anda bisa membaca berbagai referensi sejarah di ruang perpustakaan. Ada pula ruang serbaguna yang terletak di tengah lantai 1 dengan sajian panggung terbuka. Di ruang serbaguna ini, biasanya digunakan untuk pentas kesenian seperti tarian klasik, gamelan, atau musik elektron yang memainkan lagu perjuangan. Anda bisa melihat pertunjukan ini setiap hari Sabtu dan Minggu. Ruang serbaguna ini juga bisa digunakan untuk berbagai acara seperti pernikahan, seminar, wisuda, atau yang lainnya. Memasuki lantai 2, Anda bisa melihat dinding yang melindungi tubuh monumen. Di sini, Anda juga menjumpai 40 buah relief perjuangan Pisek dan diplomasi Indonesia, sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 28 Desember tahun 1949. Termasuk relief Jenderal Mayor Meyer, yang konon mengancam Sri Sultan HBIX, Presiden, dan para pemimpin lain kembali ke Yogyakarta. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat miniatur pesawat-pesawat Belanda yang dibuat menyerupai dengan aslinya. Saat berkunjung, Anda bisa didampingi oleh pemandu yang akan menjelaskan kisah sejarah di balik setiap benda peninggalan yang dipajang dalam museum tersebut. Subhanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.